Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya DM Royan dari Pengadilan Agama Masohi, peserta pelatihan dasar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021, gelombang 1, angkatan 1, kelompok 1 dengan Widya Iswara Dr. Jenny SE SHMM AKCA. Di sini saya akan mereview tentang Whole of Government. Dalam perkembangannya, administrasi publik mengalami evolusi dari yang dahulu memiliki sistem OPA, kemudian berlanjut ke NPM, dan yang paling modern adalah Whole of Government. Di mana kita sadari semua bahwa kondisi real penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia saat ini masihlah sangat belum maksimal, di mana masih terdapat banyak kurangnya koordinasi antara pihak satu dengan pihak yang lain, banyaknya pembangunan yang mangkrak, banyaknya pelayanan publik yang tidak maksimal, maka sangat diperlukan adanya whole government ini. Lalu apa sih whole of government itu? Whole government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang kolaboratif antar sektor guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan publik, di mana pendekatan ini didorong oleh beberapa faktor, yaitu adalah faktor eksternal, adanya dorongan publik, isu terorisme, radikalisme, dan lain-lain, dan perkembangan teknologi. Terdapat pula faktor internal, yaitu ketimpangan kapasitas sektor akibat kompetisi, ego sektoral, dan lain-lain. Dan berikutnya adalah dorongan atas keberagaman. Latar belakang nilai, budaya, adat, terjadinya disintegrasi, pemerintah sebagai perekat kebangsaan, di mana WOG ini memiliki beberapa fokus, yaitu yang pertama adalah policy development, yaitu pengembangan kebijakan oleh pemerintah yang terintegrasi dalam merespon satu isu. Berikutnya adalah program manajemen, pengelolaan program yang terpusat dan terstandarisasi. Dan yang ketiga adalah service delivery, pemberian layanan yang terintegrasi dan memudahkan pengguna dalam mengaksesnya. Terdapat 3 kata kunci dari WOG ini, yaitu terintegrasi, koordinasi, dan kapasitas. Keuntungan dari menerapkannya WOG ini adalah yang pertama, outcomes focus, berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh sektor secara masing-masing. Berikutnya adalah boundary spanning, yaitu implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan suatu instansi, tapi lintas instansi. Berikutnya adalah enabling. WOG membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Dan yang terakhir adalah strengthening prevention. WOG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Berikutnya adalah manfaat-manfaat dari WOG, yaitu meningkatkan efisiensi, meningkatkan sharing informasi, meningkatkan lingkungan kerja, meningkatkan daya saing, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan koherensi kebijakan. Terdapat pula juga menurunkan biaya atau cost, menurunkan pemborosan, menurunkan duplikasi pekerjaan, menurunkan inkonsistensi kebijakan, menurunkan penyelesaian layanan tertentu. Terdapat pula bentuk-bentuk dari WOG. Yang pertama adalah Integrating Service Delivery atau ISD, proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Yang kedua adalah koordinasi dan kolaborasi, pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Berikutnya adalah integrating and rebalancing governance, yaitu adalah kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di Inggris. Dan yang terakhir adalah culture change, yaitu adalah konsep-konsep sosial glue atau budaya organisasi. Lalu bagaimana cara kita dapat menerapkan WOG ini? Terdapat 3 kategori, yaitu koordinasi, integrasi, dan kedekatan dan perlibatan, di mana masing-masing koordinasi ini terdapat beberapa tipe, di mana pendekatan WOG ini dilihat dari perbedaan kategori hubungan
antar kelembagaan yang terlibat. WOG atau Whole of Government ini dapat diterapkan pada layanan kependudukan, di mana layanan pada puskesmas di mana ibu melahirkan dapat terintegrasi dengan layanan kartu keluarga di kecamatan, dapat diintegrasikan dengan Dinas Dukcapil yang mengeluarkan layanan akta kelahiran, dan BPJS yang memberikan layanan asuransi kesehatan. WOG juga sudah diterapkan di Denpasar, yaitu Denpasar Vision dengan semboyannya The Truly Smart City, di mana terdapat smart governance, smart citizen, smart services, smart building, dan smart energy, health and healthy care. Praktik WOG juga dapat diterapkan dengan cara seperti berikut yang pernah diterapkan sebelumnya, yaitu dengan penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk tugas-tugas, dan membentuk koalisi sosial. Terdapat persyaratan best practice untuk menerapkan WOG, yaitu yang pertama adalah budaya dan filosofi, berikutnya cara kerja baru, yang ketiga akuntabilitas dan insentif, dan yang terakhir adalah college approach. Terdapat best practice WOG yang sudah diterapkan di beberapa negara, contohnya yang pertama adalah di Inggris. Terdapat WGA yang sudah diterapkan sejak Juli 2011. Ada di NHS, yaitu pelayanan kesehatan terintegrasi dengan identitas registrasi tunggal. Ada lagi UKTI, yaitu adalah menjalin hubungan antara terkait perdagangan dan investasi. Dan yang terakhir di Inggris terdapat DFID, yaitu memberantas korupsi di negara-negara penerima donor. Diterapkan pula di Amerika Serikat dengan menerapkan keamanan nasional dan membuat integrated portal USA.gov. Di Malaysia juga diterapkan, terdapat One Service, One Delivery, and No Wrong Door. Terdapat pula konsep e-government, yaitu adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan praktek pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang lebih terjangkau, dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitasnya meningkat. Di sini terdapat praktek manajemen pelayanan publik yang telah diterapkan di Indonesia yang dalam usahanya untuk menerapkan Whole of Government tadi. Yang pertama terdapat pelayanan pergerakan atau mobile dari SIM keliling, di mana terdapat pelayanan sertifikat tanah One Day Service. Berikutnya terdapat pelayanan satu pintu atau One Roof System pada Samsat. Berikutnya terdapat pelayanan online, portal layanan publik dari Kominfo, dan pelayanan satu pintu atau OSS pada PTSP penanaman modal. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi.